Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Baik, pengantar. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila tergandung pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan menyeluruh. Sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis berkenan dengan kehidupan dan aktivitas manusia, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara. Maka nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Etimologi. Etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani. Dalam membentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral. Berasal dari bahasa Latin, mors, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Norma-norma tersebut meliputi norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, maka nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Kemudian pengertian etika. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang: metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalkan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang tersandung, dan sebagainya. Filsafat teoritis juga berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan.
Selanjutnya, etika merupakan cabang dari filsafat aksiologi mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia, peristiwa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Yang ketiga, menurut W. Frankena, etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Yang keempat, W. Lilly mengatakan etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Yang kelima, etika sebagai cabang filsafat sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Selanjutnya, moral. Yang pertama, guna memahami etika maka perlu membedakan dengan moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Yang kedua, sistem nilai ini tergantung dalam ajaran berbentuk peraturan, perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Yang ketiga, ada moral menyangkut nilai dan norma bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Yang keempat, moral memberi petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Yang kelima, ada tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan dikehendaki karena mempunyai nilai. Yang terakhir, ada nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Dalam usaha perwujudannya dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma. Yang selanjutnya ada moralitas. Yang pertama, moralitas kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Yang kedua, ada moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenan dengan baik atau buruk. Misalkan, moralitas perbuatan seseorang yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan tersebut atau mengenai baik buruknya perbuatan itu. Yang keempat, pengertian tentang baik buruk merupakan sesuatu yang umum, sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan sesuatu fenomena manusiawi yang universal. Karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Yang terakhir, ada moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial. Kesadaran individu berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Selanjutnya, yang pertama, moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peranan etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bermaksud orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas karena tindakan itu memang baik baginya. Yang kedua, apabila secara sadar ia bertindak tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal lain, dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, walaupun bertentangan dengan moralitas adalah baik baginya. Misalkan dalam KUHP pidana pasal 51, orang melakukan tindakan pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu tidak dapat dipidana. Menurut undang-undang yang berlaku, membunuh orang dilarang, tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi di bawah pimpinan seorang komandan,
Kemudian komandan Anda memberi perintah apa-apa untuk menembak dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati, maka Anda tidak dapat dihukum karena perbuatan tersebut hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu. Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Di mana artinya etika menyangkut manusia dari kerohaniannya, nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam hati nurani. Selanjutnya yaitu etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip untuk dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat. Juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Selanjutnya, etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif yaitu berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Apa yang seharusnya diambil, apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, memberi penilaian dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma yang memberikan pedoman, patokan atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku tindakan. Mentaati norma-norma dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia. Apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis moral. Selanjutnya, norma-norma yang mengatur masyarakat. 1. Norma agama. Norma agama berpangkal pada kepercayaan adanya yang maha kuasa. Norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kedua, norma kesusilaan. Berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. 3. Norma kesopanan. Norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup, namun norma-norma tersebut belum cukup menjamin keserasian dan keharmonisasi, maka perlu ditambahkan dengan norma lain, yaitu norma hukum. Norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih.